Kalau benar-benar istana pengen mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu standing point dari negara adalah berpihak kepada korban, berpihak kepada generasi muda yang kita pengen hidup tidak dengan tenggelam. Karena dengan bencana nasional, pertama kita akan bisa menjamin komitmen negara untuk tadi mobilitas anggaran, pembenahan tata ruang, pemulihan jangka panjang serius, audit deforestasi, mengadili seluruh pengusaha nakal, aparat nakal, politisi nakal, pejabat nakal, kepala dinas nakal yang terlibat dalam deforestasi ini. Jadi rasa-rasanya hari ini nggak bisa Bu dibilang nunggu. Saya nih, teman-teman saya nih ada yang besok lusa, saya Senin ke Aceh, Tamiang. Di sana mereka ini udah kelaparan, ada yang 7 hari nggak makan. Kotanya udah kayak kota zombie. Tapi Zulhas datang ke sana, Prabowo datang ke sana, yang direkam kan tempat-tempat yang kelihatannya orang salam-salaman aja. Nggak direkam tempat orang bermandi lumpur, tiap hari badannya nggak punya pakaian pengganti, dan mereka kelaparan, malam-malam nggak ada lampu. Itu yang negara tidak berikan optiksnya. Negara cuma salam-salaman doang. Stop. Kenapa sih Bu itu nggak ada bencana nasional? Kenapa nggak diterapkan bencana nasional? Sekarang muncul terminologi baru ya, prioritas nasional. Ya, jadi artinya tentu kita dalam menetapkan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Karena Pak Presiden sendiri kan kita dari pengalaman-pengalaman bencana yang ada. Jadi artinya bahwa untuk naik ke status bencana nasional itu kan memang harus ada kriterianya gitu. Jadi kita masih cukup confident bahwa dengan yang ada ini kita resource yang ada ini kita bisa ini. Karena memang ada konsekuensi ya. Kalau once kita udah bencana nasional, benar itu bukan berarti kita tidak berpihak atau seperti apa. Karena kita melihat bahwa ini masih dalam rentang yang belum masuk dalam kriteria tersebut. Tapi kan semua dinamis ya. Artinya once itu mungkin banyak masukan dan kemudian ini tuh bisa saja. Tetapi tadi kita sangat berhati-hati sekali. Jadi kita kan kalau mengambil keputusan juga memang kita dalam keadaan darurat, tapi kita juga harus tetap rasional, harus tetap tenang gitu dalam arti bahwa ya kita karena gini, untuk bencana nasional itu sendiri itu kan nanti akan ada konsekuensi ya yang mungkin itu harus kita pertimbangkan seperti nanti bagaimana adanya bantuan-bantuan asing misalkan seperti itu kan jadi banyak sekali tawaran kepada kita once itu bencana nasional itu kan apakah Indonesia mampu atau tidak terus nanti apakah akan menerima bantuan asing nah itu banyak rentetannya seperti itu. Jadi kenapa Bu toh BUMN juga sekarang boleh dimasukin asing, kenapa bantuan untuk bencana Sumatera nggak boleh masukin asing? Ini kan bicara soal ego daripada negara aja. Oh iya, itu tentu ini ya dalam decision ini kan kita tidak bisa satu lembaga yang untuk mengambil keputusan kita kan tentu itu kan sudah dikoordinasikan antara BNPB dari TNI Polri kemudian dari pemerintah pusat dan daerah jadi itu semua dibicarakan dan sampai saat ini belum untuk mengarah kepada bencana nasional.